Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami di topik 5, ruang kolaborasi, perancangan dan pengembangan kurikulum. Sebelum memasuki pada materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Afifah Haji, 2 ada Dila Margareta, dan ketiga ada Nadia Rizky Amalia. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dengan judul Rancangan Pembelajaran UBD pada Lembar Kerja W, Where and Why. Where and Why itu memiliki arti bahwa peserta didik dipastikan memahami kemana arah unit dan mengapa. Penentuan tujuan pembelajaran yang jelas sehingga peserta didik dapat mengetahui capaian tujuan dan pentingnya pembelajaran untuk dilakukan. Adalah apa tujuan pembelajaran Anda? Nah, jadi memastikan peserta didik memahami ke arah mana pembelajaran dan mengapa mempelajari hal tersebut. Contoh pengaplikasian tujuan pembelajaran pada kelas 4, yaitu pada tema 7, subtema 1, materi gaya dan macam-macamnya. Dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat memahami gaya dan macam-macamnya. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mendemonstrasikan gaya dan macam-macamnya. Dengan penugasan LKPD, peserta didik dapat menganalisis macam-macam gaya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Nah, jadi posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran yang telah disusun. Dari tujuan yang telah disusun itu, setelah pembelajaran dilakukan, peserta didik mampu yang pertama memahami macam-macam gaya, yang kedua mendemonstrasikan macam-macam gaya, yang ketiga menganalisis macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengapa tujuan pembelajaran seperti itu. Karena dengan tujuan pembelajaran itu dapat memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan understanding by design, sehingga para peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran baru dan membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memahami materi tentang gaya dan macam-macamnya. Yang nomor 4, tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Yang pertama, dalam pendekatan understanding by design terdapat 6 aspek pemahaman, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Selanjutnya, untuk kerja yang sesuai dengan elemen W, where and why, pada tujuan pembelajaran kami adalah aspek mampu menafsirkan dan mampu menerapkan, karena tujuan akhir dari pembelajaran adalah agar peserta didik dapat mengetahui gaya dan macam-macamnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan unjuk kerja bisa dalam bentuk tes, diskusi, presentasi, praktikum, pembuatan produk, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah contoh unjuk kerja dari 6 aspek understanding by design. Yang pertama, menjelaskan. Peserta didik mampu menjelaskan kembali gaya dan macam-macam gaya. Yang kedua, menerapkan. Peserta didik berkelompok melakukan proyek, diskusi, praktikum, dan lain-lain. Yang ketiga, menafsirkan. Peserta didik dapat menafsirkan gaya apa saja yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengetahuan diri. Peserta didik telah mengetahui gaya dalam kehidupan sehari-hari karena telah memiliki pengetahuan diri. Dan yang terakhir adalah berempati. Peserta didik dalam melakukan pembelajaran bisa melakukan empati, yaitu contohnya ketika berdiskusi membantu satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Yang pertama, pemahaman berdasarkan pengalaman peserta didik tentang gaya dan macam-macamnya. Yang kedua, percobaan yang dilakukan peserta didik tentang gaya dan macam-macamnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.